Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang implementasi atau pelaksanaan model strategi pembelajaran Penjas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irnawati. Saya dari PJKR 3A, NPM saya 19 10 63 10 7007. Yuk kita simak materinya yang berikut ini. Baiklah, yang pertama ada pengertian strategi pembelajaran. Menurut KEM 1995, pengertian strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut senada dengan Rusman 2016 yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Pendekatan strategi pembelajaran menurut Sujana 1990. Pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Dalam pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Artinya, pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus. Pendekatan ekspositori lebih cocok untuk jenis bahan belajar yang bersifat informatif dan umum. Misalnya, prinsip-prinsip dasar yang perlu dipahami untuk menunjang tahap pembelajaran lebih lanjut. Selanjutnya, metode inquiry. Pendekatan inquiry adalah pendekatan yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui penyingkapan atau penyelidikan terhadap permasalahan. Komponen model pembelajaran Burch dan Marcia Weil 1980 atau Model of Teaching. Model pembelajaran menurut Joyce dan Weil 1980 halaman 3. Model pembelajaran adalah sejenis pola atau rencana yang dapat digunakan untuk menentukan kurikulum atau pengajaran, memilih materi pelajaran, dan membimbing kegiatan guru. Yang pertama, orientasi. Orientasi yakni persepsi manajer terhadap komitmen organisasi akan pentingnya pembelajaran di dalam organisasi, kebersamaan dalam visi, dan keterbukaan organisasi untuk menerima pemikiran-pemikiran baru yang dianut oleh perusahaan yang menekankan pembelajaran dalam organisasi. Yang kedua, sintaks. Sintaks yakni tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran menurut model tertentu. Yang ketiga, sistem sosial. Sistem sosial yakni situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam model tersebut. Yang keempat, ada prinsip reaksi. Prinsip reaksi yakni pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana guru seharusnya melihat dan memperlakukan para peserta didik, termasuk bagaimana seharusnya memberi respon kepada peserta didik. Yang kelima, sistem bantuan. Sistem bantuan yaitu segala sarana, bahan, dan alat yang dipergunakan untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran secara optimal. Selanjutnya ada model strategi pembelajaran CBSA menurut Nana Sujana. Menurut Nana Sujana 1988, dikatakan bahwa CBSA adalah suatu proses belajar mengajar yang menggunakan berbagai metode yang subjek didiknya terlibat secara intelektual dan emosional, sehingga subjek didik betul-betul berperan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Selanjutnya ada model pendekatan Delikan. Model pembelajaran dengar, lihat, kerjakan adalah model mengajar CBSA dengan menggabungkan model pembelajaran ekspositori dan inquiry.
Selanjutnya, brainstorming. Model pembelajaran brainstorming, curah pendapat, adalah suatu model dalam pembelajaran untuk menghasilkan banyak gagasan dari seluruh siswa dalam kelompok diskusi yang mencoba mengatasi segala hambatan dan kritik. Pendekatan induktif. Menurut Purwanto dalam Rahma 2011 halaman 75, pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan dalam hal yang bersifat khusus. Deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Busroh 2012 halaman 5. Model pendekatan deduktif-induktif. Strategi belajar deduktif merupakan strategi belajar dengan materi atau bahan pelajaran diolah dari mulai yang umum, generalisasi atau rumusan, ke yang bersifat khusus atau bagian-bagian. Strategi belajar induktif merupakan strategi belajar dengan materi atau bahan pelajaran diolah mulai dari yang khusus ke umum, generalisasi atau rumusan. Strategi induktif dapat digunakan dalam mengajarkan konsep, baik konsep konkret maupun konsep terdefinisi. Selanjutnya ada model strategi pembelajaran menurut Burch dan Marshall 1980 atau model of teaching. Yang pertama ada Information Processing Model. Ali M. 2007 menyatakan bahwa model ini berdasarkan pada teori belajar kognitif dan berorientasi pada kemampuan peserta didik dalam memproses informasi untuk memperbaiki kemampuannya. Pemrosesan informasi mengacu kepada cara orang menangani rangsangan dari lingkungan. Selanjutnya, personal model. Model pembelajaran kelompok personal ini bertitik tolak dalam teori humanistik, yaitu berorientasi terhadap pengembangan diri individu, serta dapat dikatakan bahwa model ini juga beranjak dari pandangan kedirian atau selfhood dari individu. Selanjutnya ada social interaction model. Kelompok model pembelajaran ini didasari oleh teori belajar Gestalt yang menitik beratkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat atau learning to live together. Selanjutnya ada model interaksi sosial, hubungan individu dengan orang lain atau masyarakat dan pemusatan perhatian terhadap proses sosial merupakan hal-hal yang sangat diutamakan dalam model interaksi sosial. Model interaksi sosial ini berangkat dari dua asumsi. Yang pertama, masalah-masalah sosial diidentifikasikan atas dasar kesepakatan yang diperoleh dalam proses sosial dan menggunakan prinsip sosial pula. Yang kedua, proses-proses sosial yang didemokratis perlu dikembangkan untuk memperbaiki masyarakat dalam arti seluas-luasnya terus-menerus. Selanjutnya, behavioral models. Dasar teoritik dari kelompok model pembelajaran ini adalah teori-teori belajar behavioristik, yaitu bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dengan cara memanipulasi, penguatan, atau reinforcement. Model ini dikenal juga sebagai model modifikasi perilaku atau behavioral modification.